Selamat pagi Bapak Ibu, senang pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk kembali mengisi hidup kita, supaya hidup kita semakin hari semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa. Mari sama-sama datang dengan hati yang haus dan lapar, kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan Dia, Allah yang besar. Terima kasih. Setia
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Ulang dari atas, mari kita nyanyi kembali lagu ini. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu yang ku rasakan. Mari renungkan lebih tinggi dari langit. Mari renungkan semua kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas,
sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, terima kasih kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kilas balik hidup kita, siapakah kita ini di hadapan Tuhan hingga Ia melayakkan kita untuk jadi anak-Nya. Bahkan Dia mengangkat hidup kita. Dia menempatkan kita sebagai biji mata Tuhan. Dia menyayangi kita, Dia mengasihi kita. Pagi hari ini, adakah ungkapan syukur yang keluar dari hidup kita? Kita akan belajar lebih lagi apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Kita akan belajar dari kisah ke-10 orang kusta dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, kita belajar yang pertama tentang iman. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Jadi Yesus mengajarkan kepada ke-10 orang kusta ini untuk berjalan dengan iman. Ketika mereka berkata, "Yesus, kasihanilah aku." Yesus berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dahulu, imam itu yang boleh menentukan orang ini tahir atau tidak. Yang boleh menetapkan orang kusta ini sudah dinyatakan sembuh atau belum, tahir atau belum. Dan tentunya ketika mereka belum melihat tanda-tanda kesembuhan, mereka nggak akan datang kepada imam. Tapi ketika mereka masih sakit, Yesus berkata, "Pergi, datang kepada imam-imam dan tunjukkanlah dirimu." Ya. Ini bicara tentang iman adalah sesuatu, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mereka mengharapkan kesembuhan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya. Yesus mengajarkan kepada 10 orang kusta ini bagaimana mereka harus berjalan dengan iman dan kesembuhan itu terjadi di tengah jalan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita belajar bagaimana dari 10 orang kusta ini hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus dan berkata, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu?" Ternyata Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Ya. Ketika keadaan sedang tidak baik, kita kadang kurang bisa mengucap syukur. Tapi sebaliknya, ketika kita sedang dilimpahi berkat Tuhan, kadang-kadang kita juga lupa kepada Tuhan yang memberikan berkat itu. Buktinya dari 10 orang kusta hanya 1 orang yang kembali. Dan tersungkur dan berkata, mengucap syukur kepadanya. Lalu dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus mengajarkan kepada kita juga tentang bagaimana apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, berkat apapun yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, entah itu kesehatan, entah itu keuangan yang baik, entah itu keluarga yang baik, entah apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya. Yesus berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ketika Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Lagu tadi berkata, kasih setiamu yang kurasakan lebih
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang kuterima lebih dalam dari lautan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi menjadi pertanyaan adalah, apakah ketika semua berkat itu diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, sudahkah kita mempunyai tujuan, mempunyai keinginan untuk memuliakan Allah lewat hidup kita? Mari belajar pagi hari ini bahwa kita enggak cuman harus beriman, kita enggak hanya harus belajar bersyukur, tapi juga kita belajar bahwa di seluruh hidup kita, biar nama Tuhan itu semakin dimuliakan lewat kehidupan kita. Sama-sama kembali tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan kembali satu lagu. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu,
dan kuasa-Mu bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari syukuri. Terima kasih. Mari syukuri setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih. Mari mulai melihat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan, apakah ada ucapan syukur yang selalu keluar dari hidup kita? Dan apakah hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan yang sudah begitu baik, begitu luar biasa memberkati setiap kita? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, yang lebih tinggi dari langit biru, yang lebih dalam dari lautan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu Engkau curahkan dalam hidup kami, yang tak pernah habis-habisnya, yang selalu baru setiap pagi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, ajar kami supaya lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Orang boleh melihat ada Tuhan yang besar lewat hidup kami. Orang boleh memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Terus miliki gaya hidup bersyukur, dan biarlah lewat hidup kita nama Tuhan semakin ditinggikan. Amin.